kerinduan hati kami Tuhan. Engkau milik kami yang paling berharga Tuhan. Yes Lord. Sungguh keindahan-Mu dalam hidup kami. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Amin. Sungguh Tuhan, yes Lord. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Haleluya. kerinduan Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Engkau mutiara kami, mutiara yang tak ternilai ya Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mana-Mu Engkau termulia. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan hatimu, hanya sekali lagi dengan tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, haleluya Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang mulia, yang menjadi harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Dia Allah yang layak untuk kita senangkan. Dia Allah yang layak untuk kita puji. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, yang telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, malam yang indah ini. Kami umat-umat-Mu ada di rumah-Mu.
Satu hal yang kami rindukan Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati lawatan-Mu, kami rindu menyenangkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami, ajar kami Tuhan, didik kami, supaya dalam pengiringan kami tidak salah melangkah, kami tidak salah mengambil keputusan, kami tidak salah menyikapi setiap permasalahan yang kami hadapi dalam hidup kami. Karena kami punya firman yang menerangi kami, firman yang menuntun setiap perjalanan hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua, sehingga firman yang kami dengarkan di malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh menghentar setiap kita pribadi lepas pribadi, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau malam hari ini kita bersyukur, satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, terima kasih kepada Departemen Koinonia yang mempercayakan saya untuk malam hari ini untuk kita bersama-sama belajar, melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita di dalam kitab Injil Matius. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar satu hal yang luar biasa, firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Billy. Di mana kalau mungkin Bapak Ibu masih mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Billy dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di sana hamba Tuhan ini menyampaikan bahwa ada dua jalan, ada dua pintu, dan ada dua tipe manusia. Dan tentunya dari setiap dua jalan ini ada dua pintu, ada dua tipe manusia. Masing-masing kita tidak bisa untuk melewati jalan kedua-duanya. Kita diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan untuk jalan mana yang harus kita lewati. Kita dikasih pilihan pintu mana yang harus kita lewati. Kita dikasih pilihan bagaimana dan siapa atau yang menjadi karakter kita. Mau jadi orang benar atau mau jadi orang yang tidak benar. Nah, kalau malam hari ini kembali kita akan melanjutkan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Tapi tidak semua akan saya bahas di malam hari ini. Tapi kita akan melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 kita akan melihat dulu ayat yang ke-15. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7 di dalam ayatnya yang ke-15. Ya, perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal pengajaran yang sesat. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 Bapak Ibu kita lihat di sana, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi yang sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, sekali lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam pengajaran Yesus selanjutnya dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, Yesus memberikan kembali satu fondasi yang kuat kepada pengikut-pengikutnya. Kenapa saya katakan satu fondasi? Karena kalau kita belajar dari pasal yang ke-5, Yesus sedang menanamkan sebuah dasar yang teguh kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bagaimana menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus tanpa dasar yang benar, tanpa kekuatan yang benar, tanpa fondasi yang benar, maka pengikut-pengikut Kristus itu akan gampang tersesat. Nah, dalam pengajaran selanjutnya Yesus mengatakan waspadalah. Kata waspada ini sebuah peringatan yang keras.
sebuah peringatan yang penting yang Tuhan sampaikan kepada pengikut-pengikutnya. Kenapa perlu waspada? Karena ayat selanjutnya harus waspada karena akan ada nabi-nabi palsu yang akan datang kepada mereka. Kalau saya mau kaitkan dari tentang dua jalan, dua pintu dan dua tipe manusia, dalam ayat ini juga ada dua pengajaran kalau kita lihat. Pengajaran yang benar dan pengajaran yang sesat. Dan Yesus menasihati murid-muridnya, Yesus menasihati orang-orang yang pada saat itu mendengar khotbahnya di bukit. Yang mendengarkan bukan saja hanya murid-murid yang dipilih atau rasul-rasul, tetapi ada begitu banyak pengikut-pengikutnya yang mendengarkan dia ketika dia ada di atas bukit. Dengan karisma Yesus yang luar biasa, Yesus mampu menyampaikan perkataan-perkataan firman. Dan itu tersampaikan kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikut Kristus pada saat itu. Kata waspada ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kata waspada ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kenapa Tuhan katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan bermunculan. Bukan saja hanya pada zaman Yesus Kristus, tapi pada zaman sekarang pun ini sedang merajalela. Bahkan perjanjian lama pun sudah ada seorang nabi yang boleh dikatakan dia menyesatkan. Ya, salah satunya Bileam. Bahkan juga pada zaman Yeremia ada seorang nabi yang bernubuat palsu karena dibayar. Waktu umat-umat Israel atau orang-orang pilihan Allah ini berada di pembuangan di Babel, karena mereka sedang dalam keadaan yang terjepit, ya mereka meminta seorang itu bernubuat. Padahal nubuatan Tuhan kepada Yeremia, kalau belum genap 70 tahun, mereka belum dapat atau belum akan keluar dari tanah perbudakan. Ya, tetapi karena orang-orang yang sudah tidak tahan dalam pembuangan, ini terjadi. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang nabi-nabi palsu, kita akan melihat bahwa di akhir zaman ini akan terjadi, akan bermunculan pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah dalam bulan ini, firman Allah di minggu pertama disampaikan Bapak Gembala tentang jemaat Galatia. Ini adalah salah satu bagian bagaimana orang-orang Galatia itu tersesat. Karena apa? Karena ada pengajaran-pengajaran palsu yang menggantikan pengajaran-pengajaran yang benar. Sehingga Paulus katakan kepada orang-orang Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa? Karena orang-orang di Galatia itu sudah mulai tersesat. Mereka berpikir, oh mereka bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Makanya Paulus katakan, apakah kamu mau memulai dengan roh, kamu akhirnya dalam daging. Nah, malam hari ini kita akan melihat tentang pengajaran atau tentang nabi-nabi palsu. Kita akan belajar di malam hari ini ya sebagai orang percaya. Kalau Tuhan katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, berarti Tuhan mau mengajar kepada kita supaya kita ini harus punya benteng. Kita harus punya sesuatu yang dapat kita lakukan supaya apa? Ketika ada pengajar-pengajar palsu yang datang kepada kita, kita punya senjata. Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Yudas. Yudas pasal 1 ya, kitab Yudas. Yudas pasal pertama. Ayatnya yang ke-18. Ya, Yudas 1 ayat 18, di sana dikatakan, ya sudah ketemu semua ya ini, ya gini. Di LCD sudah ada. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Dari Matius pasal 7 ayat yang ke-15, kenapa Tuhan katakan waspadalah?
Yang pada saat itu Yesus berbicara kepada pengikut-pengikutnya yang sedang mendengarkan dia waktu berkhotbah di atas bukit. Yang dimulai dari pasal yang kelima, Yesus menyampaikan ucapan-ucapan bahagia. Bahkan pun masih di pasal yang kelima, Yesus membicarakan tentang pengajaran hukum Taurat dan kasih karunia yang diajarkan Kristus. Bahkan di pasal yang keenam, Yesus bicara banyak hal tentang berdoa, tentang puasa, tentang pengabulan doa. Ya, dan pada ayat yang ketujuh, pasal 7 ayat yang ke-15, waspada. Kenapa? Karena ternyata bukan saja hanya pada zaman Kristus, waktu Yesus ada di dunia ini, pada zaman akhir pun dikatakan dalam Yudas ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup atau yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, waspada, artinya apa? Tuhan mau kita ini berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, tentunya yang kita ikuti adalah Kristus. Nah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, Tuhan mau supaya kita ini tidak tersesat. Tuhan mau kita ini tidak terseret kepada pengajaran-pengajaran yang akan membuat kita ini bukan masuk pada atau menikmati hidup yang kekal, tetapi hidup yang sengsara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ingat firman Allah di minggu yang lalu bahwa dalam hidup ini dari dua jalan dua pintu itu hal yang pasti. Nah, tujuan kita kemana? Dan tentunya ketika kita mau masuk pada tujuan atau kerinduan kita itu punya tujuan untuk apa? Untuk masuk dalam hidup yang kekal. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena akan ada banyak hal yang akan menyeret kita. Akan ada banyak hal yang membuat kita atau menarik kita untuk kita tidak ada pada jalan yang benar. Karena kalau bicara tentang dua pintu, pintu yang lebar, pintu yang sempit, firman Allah minggu yang lalu, tentunya orang paling suka kalau jalan di jalan yang lebar atau pintu yang lebar. Kenapa? Tidak desak-desakan, benar? Orang itu paling tidak mau kalau mau melewati jalan itu jalannya sempit. Ya, orang itu paling tidak mau. Karena di jalan yang sempit ini susah. Jalan yang sempit ini sulit. Ya. Waktu lalu Bapak Gembala waktu mengunjungi Bapak Sartono sampaikan kepada, wah, jalannya luar biasa, menikung, kecil. Nah, di jalan yang kecil ini tentunya tidak banyak orang yang mau untuk lewat di sana. Apalagi kalau pas macet. Ya, pas macet orang pasti akan cari jalan yang lebar. Nah, berbicara tentang mengikuti jalan. Kita ini akan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus akan ada banyak tantangan. Apalagi sebagai pengikut Kristus yang baru. Mungkin terima olokan, mungkin terima ejekan. Tapi mari kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, ya, kita tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan atau yang menyeret kita. Yang pertama kita akan melihat dalam ayat yang ke-19 dalam kitab Yudas. Ya, Yudas pasal pertama ayat yang ke-19. Ya, di sana kita baca, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pengajar-pengajar sesat ini adalah mereka, dikatakan mereka itu pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Dari ayat ini kita lihat bahwa untuk kita bisa menjadi orang percaya yang tidak terjerumus dalam ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, yang harus kita lakukan adalah kita membangun hidup dan menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan.
Di minggu yang ketiga di saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya yang belajar firman Tuhan itu bukan hanya para pengkhotbah Bapak Ibu. Bukan hanya guru-guru sekolah minggu, bukan hanya para pelayan-pelayan, tetapi kita semua. Bukan hanya dianjurkan, tapi kita diwajibkan untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan ini ketika kita baca, ini akan menjadi kekuatan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan kita, kita tahu firman, kita baca firman. Oh, pengajar sesat katakan begini, firman Allah katakan tidak. Karena hari-hari ini kalau kita melihat ada banyak pengajaran. Ada yang sekarang yang mulai mengajarkan begini Bapak Ibu. Saya pernah melihat di sebuah tayangan YouTube. Dia pernah berkata begini. Orang diselamatkan. Orang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Ya. Mereka katakan, oh berbuat baik saja selamat. Berarti kalau hanya berbuat baik selamat, ya banyak orang pasti selamat. Tapi dalam Kristus, percaya Yesus akan diselamatkan. Amin. Banyak orang kalau bicara berbuat baik mungkin kita kalah dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Apalagi sekarang di konten-konten YouTube. Oh orang baik, kamu mau apa? Bener enggak? Ayo ambil di box saya. Kamu minta apa? Oh saya minta motor. Wah permintaanmu terlalu besar, minta yang lebih kecil. Wah saya minta sepeda. Ayo. Mungkin dari kita enggak ada yang bisa seperti itu. Bahkan ada yang minta motor benar-benar dibelikan sepeda motor Bapak Ibu. Nah kalau demikian, kalau kita hanya berbuat baik saja tanpa percaya Kristus, itu hal yang salah. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat yang ke-12 katakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di dalam dunia ini. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi dalam dunia ini keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Oh saya mau jadi orang Kristen dan saya mau benar-benar jadi jemaat Theophilus supaya saya selamat. Gereja ini hanya sarana Bapak Ibu. Tapi jalan keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau orang katakan, oh berbuat baik, beramal yang banyak, masuk sorga. Kalau begitu, ayo kita mau beramal yang banyak supaya masuk sorga. Tapi dalam Tuhan bukan demikian. Yang Tuhan mau kita mengikuti jalan Kristus. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ketika kita mau dalam hidup ini, kita tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran nabi palsu yang Tuhan katakan waspadalah. Kita harus membangun hidup dan menambah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Wah saya baca firman kok saya tidak ngerti. Baca saja Bapak Ibu. Satu saat Roh Kudus akan tuntun kita dan kita akan dapat mengerti. Oh ternyata yang Tuhan inginkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu katakan, oh kalau pendeta sih gampang, baca langsung ngerti. Kata siapa? Kenapa hamba Tuhan itu ketika disuruh khotbah, oh biasanya khotbah ini ya, oke. Kadang-kadang Bapak Ibu jujur ketika dikasih tugas, kami harus tarik ulur. Saya Pak Hever, Pak Gem, kenapa? Karena ketika kita mau menyampaikan kita butuh belajar. Dan dalam belajar firman Tuhan itu bukan hanya satu kali baca ayatnya, ya sudah selesai. Enggak. Pernah berbincang dengan Bapak Gembala. Dari satu firman yang sama yang kita bahas hari ini. Ketika di minggu yang lalu, ketika di waktu yang akan datang. Tuhan memberikan pengetahuan yang lain lagi yang memberkati kita. Amin.
Jadi untuk kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, mari bangun hidup kita. Untuk kita membaca firman Tuhan. Apalagi saat ini membaca firman Tuhan itu bukanlah hal yang sulit. Bapak Ibu duduk kemudian buka HP, di HP sudah ada Alkitab, baca. Bapak Ibu bahkan membaca firman Tuhan itu mungkin sekedar dibandingkan dengan zaman 20 tahun yang lalu, mungkin saat ini akan lebih mudah mengerti tentang isi firman. Karena ketika Bapak Ibu tidak ngerti maksudnya ayat ini apa ya, Bapak Ibu mungkin bisa, coba saya lihat referensi ayat yang lain. Ternyata begini. Apalagi di Alkitab HP kan bisa download bahasa daerah, bahasa Jawa. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kok kurang ngerti ya. Bahasa Inggris apalagi kalau saya tidak ngerti. Wes bahasa Manado saja. Apa ada? Ya ada sekarang. Tapi masih terjemahan baru. Tadi pagi saya baca-baca bahasa Manado. Saya ketawa-ketawa. Ya, waktu saya baca Matius 4 ayat yang keempat. Ya bahasa Manado, iblis katakan begini. Hei, kalau di sana bahasa Manado menulis begini. Setang pebos. Setang pebos itu artinya setan. Ya, petinggi setan. Jadi setan di atasnya setan, ya setan yang paling tinggi. Setang pebos bilang begini. Ngana toh boleh mau baking roti, coba ngana baking roti. Saya baca ketawa-ketawa. Lama di Jawa baca bahasa Manado saya ketawa sendiri Bapak Ibu. Coba ngana, Yesus dia panggil ngana. Ngana bajatung di bawah. Itu bahasa Manado Bapak Ibu. Saya lebih mengerti. Bapak Ibu bisa pakai bahasa Jawa. Kalau saya baca mungkin salah-salah. Kalau Bapak Ibu pasti tidak salah ya. Belajar untuk membangun hidup. Tambah pengetahuan akan firman. Menambah pengetahuan firman bukan hanya di gereja. Tapi ketika kita ada di rumah. Dalam persekutuan-persekutuan. Dalam saat teduh. Kita bisa nambah pengetahuan firman dalam hidup kita. Amin. Yang kedua. Yang harus kita lakukan. Membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Untuk kita bisa mewaspadai. Ya tidak terjerumus di dalam pengajaran sesat. Membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Yang menjadi seringkali menjadi pertentangan kita sudah belajar ajaran Kristen. Tapi terkadang masih ada budaya-budaya yang merusak ajaran kekristenan kita. Waktu kemarin ngomong-ngomong dengan teman pengerja. Dia katakan, Kak, kalau mama saya kalau kasih tahu kalau malam-malam jangan jemur baju. Ada apa? Kami tanya, ada apa? Nanti katanya ada roh yang gentayangan nempel di baju. Pas kita pakai kita kerasukan. Ya mungkinlah di daerahmu. Tapi bagi saya begini. Kenapa mamamu katakan jangan jemur baju di malam hari di luar? Satu, kalau lihat pakaian bagus pasti dicolong orang. Bener enggak? Wis digantung baju mahal-mahal yang bermerek gitu ya. Ya kalau di tempat saya puji Tuhan sampai hari ini enggak pernah kehilangan baju digantung di luar. Makanya tetap nyaman, tak jemur di luar. Ya, di teras rumah. Dan selama saya jemur di luar kalau masih basah, ketika kering, ketika pakai, ya saya enggak kerasukan setan gitu. Ya. Tapi memang ada benarnya juga, ya waspada jangan sampai dicolong orang. Kalau kami di kampung begini. Ketika ada, ya saya dulu sering di perjalanan ya. Waktu mau keluar rumah, tiba-tiba cecak bunyi. Jangan jalan dulu. Akhirnya saya punya katakan begini kepada teman saya. Inilah hidup kita. Firman Tuhan katakan hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Benar? Tapi ternyata waktu cecak bunyi saya katakan hidup kita ditentukan oleh bunyi cecak. Kadang-kadang masih ada yang demikian. Bahkan juga mungkin ketika di jalan tiba-tiba ada hewan yang motong. Seret. Saya pernah hewan motong. Seret. Teman saya katakan kita berhenti sejenak. Kalau kita melewati hewan itu kita akan tabrakan. Ya wes karepmu. Tapi dalam perjalanan kita jangan sampai hal-hal yang
merusak iman kita. Ya. Oh, ke kuburan berdoa terhadap orang mati. Apakah itu ajaran Kristen? Tidak. Apakah boleh ke kuburan? Ya bolehlah. Tapi kalau kita ke kuburan berdoa untuk orang yang sudah mati. Atau kita katakan, oh saya mau berdoa di kuburan. Ngomong ke anak saya, ngomong ke papa saya. Sampaikan ke Tuhan Yesus ya, saya butuh pertolongan. Ini hal keliru. Bangun hidup kita dalam ajaran iman Kristen. Jangan sampai budaya-budaya yang seperti ini masih mengikat kita. Sekali bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh nyekar ke kuburan. Boleh. Nanti Bapak Ibu pulang rumah itu loh. Pak Hesli katakan jangan ke kuburan. Katanya tidak boleh. Yang tidak boleh datang ke kuburan nyembah-nyembah. Minta berkat, minta rejeki pada orang yang sudah mati. Ini yang salah Bapak Ibu. Makanya bangun hidup kita dalam ajaran Kristen. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi untuk kita mewaspadai pengajaran-pengajaran sesat. Yang pertama tadi apa? Bangun hidup kita, membangun hubungan. Ya, untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan untuk apa? Untuk kita dapat lebih mengerti ya tentang pengetahuan akan firman Tuhan. Dan yang kedua, bangun hidup kita dalam ajaran iman Kristen. Dan ini akan dapat membuat kita untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Firman Tuhan yang pernah saya sampaikan dalam jemaat Efesus ada satu orang pengikut Nikolaus. Ya Bapak mungkin kalau baca di ensiklopedi, Nikolaus ini adalah seorang yang mengajarkan tentang atau menghalalkan budaya-budaya yang bertentangan dengan firman itu boleh dilakukan oleh pengikut Kristus. Salah satu contohnya boleh menyembah berhala. Di hadapan Tuhan itu ditentang. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini untuk kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Hal yang harus kita lakukan, bangun hidup kita, tambah pengetahuan dalam firman Tuhan. Amin. Saya susah baca firman Tuhan, tak ngerti. Begini saja Bapak Ibu, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu. Tapi jangan terus-terusan ya. Kok saya bingung? Saya pernah dikasih solusi begini. Kalau bingung, kamu baca kitab Amsal. Setiap mungkin tanggal 1 kamu baca satu pasal. Kemudian ikut lagi dengan pasal-pasal yang lain. Karena dalam kitab Amsal, apalagi juga kitab Mazmur, banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan firman. Nah kalau kita sudah senang baca di situ, kita kembali ke kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu ketemu dalam kitab Tawarik yang membingungkan silsilah A sampai silsilah Z, jangan takut untuk membaca, baca saja. Siapa tahu pas baca, namaku tertulis di sana, puji Tuhan gitu ya. Nggak tertulis, tapi yang pasti di antara silsilah-silsilah itu nenek moyang kita pasti ada di sana. Amin. Ya entah tahu namanya siapa ya kita nggak ngerti. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk mengawaspadai pengajaran sesat. Bangun hidup kita dalam ajaran iman Kristen. Karena kita orang Kristen, pengikut Kristus, iman kita harus tertuju kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Cari bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Satu pengajaran yang luar biasa dan tegas disampaikan Tuhan kepada kita malam hari ini. Waspada, berjaga, hati-hati. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena menjelang akhir zaman ini, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita terjerumus di dalam pengajaran Tuhan. Ketika Tuhan katakan waspada, karena Tuhan tidak mau kita terjerumus dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hati untuk benar-benar kita hidup dalam Tuhan. Untuk benar-benar kita mau belajar akan pengetahuan firman. Untuk kita benar-benar hidup dalam pengajaran iman kekristenan. Karena banyak sekali hal-hal yang akan membawa kita merusak pengetahuan Alkitab, merusak pengetahuan firman, merusak iman kekristenan kita dengan hal-hal duniawi. Dekat terus dengan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, Hanya itu kerinduan. menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, firman telah disampaikan memberi pelajaran kepada kita malam hari ini. Saya mau mengajak jemaat GBDI Theophilus, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Semuanya tertulis di dalamnya dengan bahasa Indonesia yang dapat kita mengerti. Permasalahannya, masihkah kita mau membaca Alkitab itu? Pengajaran sesat hari-hari ini merajalela. Semua harus diuji. Ayat berikutnya tadi dikatakan untuk mengetahui kebenaran itu dilihat dari mana? Dilihat dari buahnya. Syarat utamanya apa? Harus dipenuhkan Roh Kudus para pengajar-pengajar itu. Kalau tidak, itu bisa menyesatkan. Di Galatia 1 ayat yang ke-8, jangankan pendeta, jangankan manusia, malaikat membawa Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Mari jemaat Tuhan, cintai Alkitab kita, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menginjili seseorang bersama dengan Om Denny, berada di daerah Umbulutuk gitu ya, daerah selatan Kota Blitar. Kami banyak bercerita tentang Yesus. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Orang ini terima Yesus dan siap dibaptis. Dia mengatakan begini, suatu hari dia ke gunung.
di atas gunung, karena ada pekerjaan yang dia harus lakukan, dia harus gali tanah. Dia mendapatkan ada kayak kerang, terus mendapatkan kayak ada, harusnya barang-barang ini ada di laut. Dia bilang gini, kok bisa ya di atas gunung? Dan itu menjadi pertanyaan dia bertahun-tahun. Bapak Ibu. Kenapa yang harusnya di laut ini kok ada di atas gunung? Gunung ini jauh dari laut. Dia cerita begitu. Nah, beberapa bulan ini dia diinjili oleh Om Denny. Dikasih Alkitab, suruh baca Alkitab. Dia dapat jawabannya ternyata. Dia waktu baca Alkitab tentang kisah Nuh. Di mana bumi ini ditenggelamkan. Dia bilang, ini jawabannya. Kenapa itu barang-barang itu ada di atas gunung. Saya mendengar jawaban itu, saya hanya berkata, Alkitab saya luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, logika mana yang bisa membawa hasil kerang-kerang itu ada di atas gunung? Ternyata Alkitab kita ini luar biasa dan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, cintailah Alkitab kita. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang sedang ditangkap Bapak Ibu. Dan mereka mengalami cinta mula-mula. Mereka terus mencari Tuhan. Mereka terus ingin mengetahui siapa Yesus. Kita yang sudah mengetahuinya jangan sampai tertinggal. Saatnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, penuhkan hidup kami untuk kami dapat melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup kami untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya, 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 haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, terimalah pujian penyembahan kami malam ini Tuhan. Kami yakin persembahan hidup kami malam ini menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu. Sekali lagi dengan penuh iman kita akan pujian ini. Menyenangkanmu, haleluya, 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 haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Haleluya. Sekali lagi saya mengundang pelayan-pelayan Paskah bisa maju ke depan berlutut. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan agar setiap pelayanan kita dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari hamba-hamba Tuhan bisa maju mendoakan para pelayan-pelayan yang ada. Mereka butuh dukungan dalam doa agar dapat melayani dengan segala kerendahan hati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, hamba meletakkan setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam perayaan Paskah malam hari ini
Dengan segala kerendahan hati para hamba-hambamu berlutut di hadapan Engkau. Merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Tanda kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami untuk dapat melayani kepercayaan yang telah Engkau berikan. Kami perlu kekuatan Roh Kudus. Kami perlu pengurapan yang dari Roh Kudus. Mengurapi kami agar dalam setiap pelayanan kami, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu para pelayan-pelayan-Mu, kami sadar kami terbatas. Itu sebab kami merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami. Kami mohon perkenanan-Mu hadir bagi kami setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan apa yang telah kami persiapkan, kami akan kerjakan yang terbaik dengan segenap kekuatan kami. Kami mau melayani Engkau karena kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan dalam setiap persiapan yang selama ini dikerjakan. Tuhan Yesus yang menyempurnakan segala kekurangan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu dengan begitu luar biasa. Satu hal yang kami inginkan, di tengah-tengahnya hanya pujian, hanya hormat, hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang kami layani. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Umat-umat-Mu yang telah hadir memberikan diri, persembahkan untuk kami ada dalam sebuah persekutuan yang indah. Jauh dekat mereka datang Tuhan. Tuhan memberkati. Kami membawa pulang berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Pelajaran firman-Mu memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Untuk kami kembali mencintai akan firman-Mu. Agar hidup kami tidak tersesat. Tapi hidup kami berjalan sesuai tuntunan firman-Mu. Bahkan firman-Mu itu menjadi pelita dalam setiap langkah demi langkah kaki kami. Kami perlu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus. Kami menikmati, kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang umat-umat-Mu dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tolong, hentar, lindungi, tibakan dengan selamat. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan kami Yesus. Yesus adalah Allah kami. Yesus adalah juru selamat kami. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri persekutuan kami malam ini. Kami mengangkat tangan. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.